di oil dan gas industri selama 23 tahun di bidang maintenance, operation, engineering dan construction, project management dan juga HSSE. Untuk perjalanan karir sebagai praktisi, Pak Irwan Hidayat memiliki pengalaman 1 tahun sebagai electrical dan instrument staff di Sumalindo Indonesia, lalu memiliki pengalaman 3 tahun sebagai electrical staff di Unokal Indonesia. Beliau juga memiliki 7 tahun pengalaman sebagai maintenance group leader di Chevron Indonesia. Lalu beliau memiliki pengalaman 5 tahun sebagai construction representative di Chevron Indonesia. Lalu 2 tahun sebagai onshore assistant production superintendent di PHKT, 1 tahun sebagai project manager di Seiso Indonesia, lalu 3 tahun sebagai project koordinator di Pertamina PDC. Dan sekarang beliau masih aktif sebagai project koordinator dan operation support di El Nusa. Mungkin perkenalan singkat dari saya mengenai Pak Irwan Hidayat selaku pemateri pada webinar tentang K3 listrik kali ini. Mungkin untuk perkenalan lengkapnya nanti akan dikenalkan langsung oleh Pak Irwan sendiri. Kepada Pak Irwan, apakah sudah masuk dalam Zoom meeting? Tes suara Mas Davi. Baik, Pak Irwan. Mungkin saya langsung serahkan Masuk ya suara saya. untuk melakukan pemaparan materi kepada Pak Irwan. Suara ya suara saya di copy Mas. Kopi, Pak. Suaranya jelas dan masuk, Pak. Ya ada sedikit eh, disturbing di luar soalnya dekat sekolah soalnya sekolah TK nih. Baik, Pak. Oke, selamat selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak juga nih pesertanya nih. 86 ya. Oke, 86. Terima kasih saya panggil kawan-kawan aja ya, kawan-kawan semua. Di hari Jumat ya. Insya Allah Jumat berkah. Kita sama-sama nanti ini istilahnya ini majelis ilmu gitu ya, kawan-kawan ya, majelis ilmu untuk kita coba men-sharing insight-insight ya, mungkin dari saya yang ada praktisi juga, ada yang konsultan juga, terus dari kawan-kawan mungkin yang ada praktisi, ada mahasiswa kayaknya ya, ada yang lain. Memang khusus webinar pagi ini mungkin akan banyak membahas mengenai kelistrikan safety atau K3 listrik gitu ya. Oke, sebelumnya tadi profil sudah di show oleh Mas Devi selaku IO dari Sakura ya, dari Sailendra. Oke, mungkin ini Pak, saya juga pengen tahu deh ini backgroundnya kawan-kawan semua nih. Coba di chatting di kolom aja ya. Ini backgroundnya dari manaan? Kira-kira dari industri apa atau dari institusi apa atau mungkin dari mahasiswa atau apa? Coba di chat dulu, kawan-kawan di chat room. Biar saya nanti materinya biar saya bisa batasi gitu ya. Volumenya ya Pak ya. Tes volume udah cukup? Udah, udah cukup Mas Devi ya volume saya. Cukup, Pak, di saya jelas dan cukup terdengar. Oke, baik. Ya, ini ada dari K3. Sorry. Bentar ya, saya sambil baca nih. Dari para medis, oke, nggak apa-apa. Dari teknisi, petugas K3 ada juga. Dari mechanical, storeman, electrician, electrician 23 KV. Mantap ini. Dari PLN kah Pak? Ini Pak siapa nih? Pak siapa tadi? Pak Dimas dari PLN ya? Atau dari mana nih? Ini kawan-kawan kok banyak yang komen ditingkatkan volume ya. Coba tes ulang lagi volume cek 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 cek. Oh, aman Pak, Kalau volume. dari Mas Davi sudah Di saya sudah aman, Pak, suaranya jelas terdengar. ya ini ada beberapa kawan yang ngechat itu.
Ini untuk teman-teman bisa dinaikin volumenya ke maksimal biar lebih terdengar. Karena di kita sih terdengar, Pak. Oke. Daripada dan dari guru elektro, Pak, elektro engineer, mahasiswa dan juga legal, ada orang bapak legal ya, dari HR juga ini ada Pak Adi Wirjawan, ada inspektor juga, ada beragam lah ya. Oke, tidak bisa saya baca satu-satu ya. Oke, baik. Karena beragam nanti ini karena webinar ini kan istilahnya apa ya? Kita sharing nanti kawan-kawan ada yang berusaha tanya jawab ya. Jadi langsung aja nanti di sela-sela saya menyampaikan sharing saya, kalau ada pertanyaan silahkan aja, bisa lewat raise hand di di room Zoom, atau kirim chat aja ke Zoom room itu, nggak apa-apa. Nanti kita jawab. Davi, seperti itu aja Mas Davi ya. Iya, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan pada sesi pemaparan materi, bisa di chat di kolom chat, nanti akan dibahas di sesi diskusi di akhir sesi webinar. Nanti ada sesi diskusinya sendiri, Pak Irwan. Oke, baik. Oke, ini saya mulai dari hal yang umum dulu Pak ya. Coba saya share dulu. Oh, ini ya. Bentar, saya share screen. Oke, sudah terlihat ya sharing screen saya. Halo, share Masih screen saya sudah loading. terlihat. Masih loading, Pak. Masih belum terlihat. Oke, Nah, sudah masuk, Pak. sudah ya. Oke, kawan-kawan, kalau sudah masuk ini sesuai tema pagi ini, kita bedakan dulu ya antara K3 dengan kelistrikan gitu Bapak-bapak, kawan-kawan semua ya. Jadi K3 itu merupakan disiplin ilmu tersendiri di mana dia akan memprotek ya, katakanlah HSE gitu ya. Dia akan memprotek pertama apa? Pertama adalah resource-nya atau manpower-nya, orangnya, kita protek dulu supaya aman dan selamat. Kemudian apa? Equipment-nya atau peripheralnya. Equipment-nya apa ya? Equipment yang kita operate. Apa yang kita operate? Entah generator, entah trafo, entah segala macam. Kalau kawan-kawan di sipil, di building, itu kan distribusi jaringan power, jaringan perlampuan, dan segala macam gitu ya. Yang ketiga, jangan lupa juga ini sangat penting, impact ke lingkungan gitu ya. Jadi ketiga itu mandangnya selalu endingnya nanti apa? Apakah selalu yang kita lakukan berimpact nggak ke lingkungan kita? Apakah yang kita lakukan malah menimbulkan pencemaran? Apakah yang kita lakukan malah menimbulkan efek berantai, bahkan dari lebih worst case-nya lebih buruk lagi gitu ya. Jadi intinya K3 itu ya menyelamatkan tiga unsur yang ada di lingkungan kita. Pertama manusia the first ya, manusia, lalu ke equipment, yang ketiganya adalah ke environment atau lingkungan gitu ya. Terus mengenai kelistrikan ini ya, kelistrikan ini kan seperti kawan-kawan tahu, mungkin kalau dari mahasiswa itu kan kita diajari bahwa, mohon maaf, background saya sepertinya teknik elektro, tapi teknik elektronya kan macam-macam gitu, gitu yang mungkin di sini ada salah satu kawan dan senior saya Pak Yudi ya, nanti ini biar tahu juga ini backgroundnya. Dulu background saya tuh sebenarnya electrical, tapi electrical yang soft gitu ya, yang komputer kontrol gitu. Lalu kita lanjut lintas jalur ke electrical yang lebih kuat, harus kuat atau power gitu. Lalu lanjut lagi ke S2-nya, lanjut ke project management. Jadi lebih banyak nanti saya insight-nya dari sekian itu saya gabung. Terus kemudian ada insight-insight juga dari dunia industri yang saya geluti selama ini di oil and gas. Dan ada juga beberapa industri yang sering konsultasi dengan saya. Pertama industri manufacturing, industri mining, dan industri elektrikal juga beberapa kali kontak dengan saya gitu ya. Oke.
K3, oke, K3 sudah kita minggirkan tadi. Ada 3 unsur yang harus kita selamatkan ya. Lalu kelistrikan, oke, kelistrikan itu dibagi, kelistrikan ini mengarah ke arus kuat Pak ya, kelistrikan. Kita mengarah ke arus kuat saja. Arus kuat itu kan nanti ada juga di slide itu bahwa 50 volt DC and up atau 220, 150, 120 volt AC Izin, Pak and Irwan, up ya. slide show-nya eh, Belum, 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 belum belum gitu ya? berubah. Belum full screen juga ya, Pak ya? Oke, saya slide show aja berarti ya. Oke. Oh, saya pikir ini Pak, belum memang ada Ya, error. Baik, mohon maaf, terima kasih Pak. jangan lupa direpot Mas Davi. Siapa kita ada live streaming Oke, juga, kita record di YouTube. Kita upload di YouTube juga Pak. oke, ya. Oke, ini baru cover pertama Bapak ya. Jadi memisahkan dunia KTK dan dunia listrik, kelistrikan ya. Jadi kelistrikan tadi kalau kita mengarahkan saya batasi ke arus kuat aja gitu ya. Arus kuatnya apa? Berupa 1 pembangkitan, 2 transmisi, yang ketiga distribusi, lalu ke end user atau pemakaian. Jadi ini kawan-kawan yang harapannya ya, harapan webinar kali ini nanti berkelanjutan gitu, series gitu ya. Setelah ikut webinar nanti mungkin dari sisi Sakura sendiri akan membuka public training ya, public training nanti tujuannya adalah untuk sertifikasi gitu ya. Di kawan-kawan kalau mau meneruskan lagi seri selanjutnya silahkan menghubungi langsung ke Sakura. Apa benefitnya dari ikut sertifikasi kelistrikan gitu ya? Sebelum ada pertanyaan, banyak nanti Pak apa benefit dari kita kita handling sertifikasi mengenai kelistrikan gitu ya. Nanti kita bahas juga di slide selanjutnya. Oke ya. Tadi ketika dan kelistrikan kita bisa sekarang kita gabung. Gitu ya. Ketiga dulu filosofinya. Filosofinya ketiga tadi ya, apa yang dilindungi orang, equipment dan lingkungan, itu Pak ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, itu saya sengaja mengambil orang yang kecelakaan, ilustrasi gambar orang kecelakaan, bahwa nanti kita apa gunanya kalau kita kerja banyak duit tetapi ujung-ujungnya malah kecelakaan ya. Seperti kita tahu bahwa hazard atau bahaya dari kelistrikan itu tidak terlihat bahwa Pak ya. Kalau kawan-kawan sering lihat rumus V sama dengan I multiple R gitu ya, I kali R gitu, arus kali tahanan gitu kan, itu tiga-tiganya itu tidak terlihat gitu Pak ya. Tiba-tiba merasakan gitu aja. Tiba-tiba kita menyentuh body suatu equipment kok nyetrum gitu ya. Padahal ini sudah di close end, closure-nya sudah bagus, isolasinya sudah bagus, tiba-tiba kok tetap bisa nyetrum gitu ya. Itu jadi pertanyaan juga. Nanti kita bahas di sendiri. Oke, filosofi kita lewatkan. Ketiga untuk dari keilmuan ya, dari keilmuan itu ketiga itu untuk mencegah kecelakaan, itu aja lah ya, untuk mencegah kecelakaan. Entah itu kecelakaan berupa kebakaran, peledakan, pencemaran, pencemaran, enviro, penyakit akibat bekerja dan lain-lain. Ya, jadi ilmu ketiga itu fokusnya ke situ. Jadi sekarang itu ketiga dibagi menjadi 2 ya, malah 3 sekarang ya. Ada apa? Personal safety, ada process safety, itu nanti beda lagi gitu ya penanganannya gitu. Untuk kali ini kita akan membahas ke personal safety dulu ya Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung aja. Saya agak cepet-cepet aja biar ini materinya nanti saya dikasih waktu 80 menit. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Tapi nanti kalau mau detailnya juga boleh ikut seri selanjutnya nanti silahkan hubungi ke Sakura ya, ke Mas. Tujuan dan sasaran dari K3 apa tujuannya? Kalau di dunia industri, apapun ya, itu mesti menyelamatkan produksi. Betul enggak ya? Kalau kawan-kawan di dunia industri. Terus industri running 24 jam supaya tidak shutdown ya, supaya tidak fail atau supaya tidak malfunction atau supaya tidak timbul alarm terus-menerus segala macam. Itu tujuan untuk supaya K3 kita teraplikasikan di dunia industri gitu ya. Terus sasarannya apa?
Jelas keselamatan jiwa, aset, dan lingkungan. Berulang-ulang saya sebut dari awal tadi ya, ada tiga unsur yang harus kita perhatikan dan kita protek keselamatannya selama kita bergelut di dunia K3. Tadi ada beberapa kawan-kawan yang backgroundnya memang dari dunia HSE atau K3. Bahkan kalau trendingnya sekarang ini kawan-kawan ya, dunia HSE ini digabung dengan security dan medical sekarang. Betul nggak Pak ya? Jadi tidak hanya unsur HSE aja, tetapi ada HSSE gitu Pak ya. Jadi security-nya dimasukkan untuk mendukung departemen safety ini Pak ya. Kenapa security dimasukkan? Karena banyak ternyata aktivitas security ini yang baik langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan dari kawan-kawan safety. Terutama apa? Jika terjadi evakuasi gitu ya, security diperlukan. Banyak ya. Jika dari P3K, anggota security juga dilibatkan dalam tim triangle-nya segala macam seperti itu. Oke ya, ada motor di paling bawah, accident prevention, pencegahan accident ya, dan hazard control. Nanti coba kita bahas di slide selanjutnya. Terus paling kiri yang tegak itu Pak, kiri tegak itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Itu merupakan fondasi awal kenapa kita harus mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu. Karena apa? Karena kita sebagai profesional di dunia K3, ya, semua eh, hulunya dari situ gitu ya. Semua upstreamnya dari situ. Jadi dunia K3 safety nanti kita harus paham pertama mengenai peraturan perundang-undangan. Karena kita hidup di Indonesia, kita juga harus paham peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai K3. Ya. K3 nanti di breakdown banyak lagi. K3 listrik, K3 instrumen, K3 mechanical, K3 mining, K3 oil and gas, K3 umum. Kalau kawan-kawan sudah pernah ngambil ahli K3 umum, mungkin tahu mengenai salah satu peraturan ini ya. Banyak peraturan. Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Oke, next. Penerapan K3 ya. Penerapan K3. Diperlukan keahlian yang khusus secara teknik. Betul. Nanti kalau Bapak-Bapak apply sertifikasi ahli K3 gitu ya. Baik itu umum, baik itu migas, ataupun K3 listrik kali ini yang akan diselenggarakan nanti insya Allah akhir bulan, itu minimal Bapak harus bekerja, bukan bekerja ya, Bapak harus mengetahui mengenai, Bapak ngambil sertifikasi kelistrikan, minimal harus tahu ilmu kelistrikan ya minimal. Minimalnya apa ya? Tahu bahwa apa kelistrikan itu dibagi menjadi beberapa segmen tadi ya. Kita ada transmisi, ada industri pemakaian, lalu ada pengaman untuk generator bagaimana, pengaman untuk MCB bagaimana, pengaman untuk MCC, switchgear, pengaman untuk transformer, terus penerapan grounding, lalu penerapan penangkal lightning protection atau penangkal petir, itu minimal harus tahu gitu. Nanti kalau memang itu di sesi selanjutnya juga ada nanti boleh kita jelaskan mengenai detail mengenai ilmu pembumian, ilmu petir dan segala macamnya. Oke, keahlian khusus. Kalau di K3, keahlian khususnya apa? Pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya. Oke, kawan-kawan ya, sebelum kawan-kawan bekerja, biasanya apa yang disusun, Pak? Sebelum bekerja, apa yang disusun biasanya? SOP, JSA ya. Saya rasa sudah paham semua lah. Saya lanjutkan aja. SOP dan JSA. Bedanya apa SOP dan JSA? SOP itu adalah, mohon maaf, suaranya keluar kok agak kenceng nih. Nanti, saya tutupnya aja pintunya. Nah, oke, mohon maaf.
Maklum, ini kantor dekat dengan Pak TK soalnya. Oke, sampai di mana tadi? Oke, penerapan ketiga ya. Pertama, mengidentifikasi potensi bahaya. Ada dokumen atau prosedur yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan. Apa? Pertama adalah SOP ya, Standard Operating Procedure. Isinya apa, Pak? SOP itu isinya ya step-step pekerjaan gitu kan. Step pekerjaan. Lalu JSA itu apa? JSA itu adalah turunan dari SOP sebenarnya, Pak. Jadi dari step-step pekerjaan tersebut diturunkan ke JSA, di breakdown lagi, mitigasinya apa, dicari step yang high risk, ya. Step yang dengan resiko tertinggi apa di JSA itu ya. Oke, ada lagi selain JSA namanya HIRA ya, Hazard Identification Risk Assessment. Nah, di situ di HIRA itu step-step atau langkah-langkah yang beresiko tinggi tersebut kita tambahi dengan mitigasinya, kita tambahi dengan cara penanggulangannya atau mitigasinya. Di situ kita tuliskan, oke ya. Setelah semuanya komplit, lalu dipaparkan ke anggota kerja. Oke kan? Setelah anggota kerja mengerti, dan satu bahasa intinya ya, jangan hanya syarat administrasi aja Pak. Jadi biasanya kawan-kawan kalau di lapangan itu JSA SOP itu hanya syarat administrasi aja ini. Begitu ada audit kelabakan gitu ya. Jadi kita develop SOP, kita develop JSA sampai ke IRA, kita floor lagi ke anggota tim kerja, setelah mereka mengerti dan paham dengan satu bahasa, lalu kita verifikasi oleh siapa? Pertama leadernya, supervisornya minimal ya, leadernya tanda tangan, lalu yang kedua yang harus verifikasi adalah kawan-kawan HSE-nya, ya, praktisi HSE tadi harus mengetahui dan mengaknowledge ya dokumen-dokumen penunjang kerja tersebut. Oke, nah dari tiga item itu sudah terbahas semua. Oke. Mitigasinya berupa apa? Nanti ada di belakang. Kalau ini saya ambil cuma dua ya, engineering control dan manajemen control. Engineering control itu kan mitigasi atau pencegahan berupa sesuatu atau alat gitu Pak ya. Jadi kita menyiapkan alat supaya bapak-bapak atau kawan-kawan kita yang bekerja di lingkungan tersebut aman gitu ya. Apa engineering control bisa, kita membangun banwall bisa, kita membangun barrier bisa, kita membangun teknologi itu juga salah satu dengan engineering control juga gitu ya. Manajemen kontrol lebih strong sebenarnya Pak ya. Jadi kalau dunia ketiga sekarang itu lagi trending namanya ESG Pak ya, Environmental Social Government. Salah satunya adalah manajemen kontrol. Jadi kalau suatu perusahaan atau suatu organisasi kalau manajemennya tidak strong, maksudnya tidak strong itu tidak kuat dalam penerapan ketiganya, percuma gitu ya. Kalau kita di lapangan teknisi atau operatornya sudah komplain dengan HSE, terus kawan-kawan leadernya juga yang di lapangan sudah komplain dengan HSE, terus kawan-kawan safety officer-nya, kawan-kawan HSE officer-nya sudah komplain juga. Tetapi kalau pucuk pimpinannya atau leadership-nya kurang strong, sama aja gitu, Pak ya. Jadi kalau kita kapan hari saya audit juga di tempat di mining itu, minusnya adalah di manajemen kontrol gitu ya. Jadi manajemennya hanya di kantor saja, jarang turun ke lapangan, jarang mengadakan MWT, nyebutnya kita ya, manajemen workbook. Itu juga salah satu impact dari kawan-kawan akan menurun ya, awareness-nya mengenai K3 ini. Oke, saya lanjut. Ya,
Bentar ya. Nah ini balancing penerapan ketiga itu ya. Tadi ada hazard sama kontrol. Kontrol itu mitigasinya tadi Pak ya kalau dikira sama Pak. Jadi kita hazardnya itu kita assess dulu resikonya. Apakah rendah, apakah sedang atau tinggi. Yang jelas tadi tindakan atau pengendaliannya jelas beda semua Pak ya. Setelah kita assess, lalu kita identifikasi dan analisa potensi bahayanya seperti apa. Ibaratnya seperti timbangan seperti ini, kalau banyak resikonya dan tindakan pengendaliannya kurang atau naik kontrolnya, mending tidak jadi dilakukan aktivitas tersebut, itu ya. Jadi kan ada hierarki, ada yang tahu nggak hierarki K3 di sini? Coba di kolom chat itu, ada yang tahu nggak ya, kawan-kawan? Hierarki pengendalian resiko, hierarki pengendalian resiko ya. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ilmu dasar sebenarnya nih ya. Kan ada eliminasi, ada substitusi itu loh Pak. Ada yang volunteer mau jawab? Izin Pak. Ya, silahkan. Pak siapa nih? Baik, perkenalkan nama saya Beni Supriyadi Pak. Untuk menjawab hierarki pengendalian Suaranya kurang risiko jelas itu ya ada. Pak. Kalau sekarang gimana Pak? Bisa on cam kah Pak? On cam bisa? Halo, tes, tes. Sudah bisa Pak? Mana kameranya nih? Sudah muncul Pak? Pak siapa tadi Pak? Dipin aja, dipin, pin. Oh, Pak David ini ya? Ini Pak, Beni Pak, Pak. Eh, Ini Pak. ya ini kan, oh Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya hanya mengalihkan teman-teman yang sudah chat di forum chat untuk hierarki itu sendiri ada 5 Pak. Iya, nge-freeze kamera sampean kelihatannya. Atau apa gitu Pak. Ya Pak? Iya, iya. Saya kurang clear soalnya. Oke, oke. Silakan Pak Beni. Oke. Eh, Jelas Pak, sorry Pak. Ya, ya, oke. Hmm, baik. Yang dimaksud hierarki pengendalian risiko tadi ada 5 Pak. Yang ini sama seperti yang di kolom chat teman-teman itu ada 5, yaitu yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, rekayasa engineering, yang keempat administrasi, dan kelima EPPI atau APD gitu Pak. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Beni. Mantap. Kenapa APD kok ditaruh paling bawah Pak? Kira-kira Pak. Ya karena kalau menurut saya ya Pak ya, pengendalian eh, setelah administrasi sih Pak. Karena itu langsung ke on point-nya pekerjaan gitu Pak. Ya, ya APD itu kan Cara pertahanan pelaksanaan, terakhir Pak. iya, cara pelaksanaan langsung kan Pak. Ya, APD itu pertahanan terakhir. Iya Pak. Mungkin itu Pak. Ya, siap. Makasih Pak Beni. Apa? Ya, terima kasih Pak Beni. Kalau kita lihat kolom chat juga banyak ya yang sudah jawab, sudah
familiar, rata-rata sudah familiar, itu memang fundamental banget di dunia K3 ya. Terutama kenapa kok yang paling tinggi itu eliminasi, lalu menurun lagi substitusi, engineering, eh, rekayasa engineering, terus administration control, dan terakhir ada PPA atau APD ya. Oke, oke, saya lanjut ke slide saya ya. Tadi mengenai eh, siap, kita full screen lagi Pak ya. Pagi Pak, izin Pak. Silahkan Pak, siapa nih? Saya Adi Pak. Pak Adi Wirawan ya. Ya. Izin bertanya Pak Irwan. Mohon maaf Pak, boleh on cam kah? Ini sudah on cam Pak. Oh iya ya, atau saya yang belum ini ya. Sebentar, sebentar. Mana? Oh iya nih, Pak Adi Wirawan, silahkan Pak. Ya. Ya izin bertanya Pak Irwan. Yang tadi disebutkan sama teman-teman tentang hierarki K3, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, sama APD, itu berdasarkan regulasi apa ya Pak? Adanya hierarki itu Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oke, baik Pak. Sebenarnya itu merupakan kumpulan dari ini Pak ya, dari beberapa ahli K3 ya, dari ahli K3 terutama yang bergerak di beberapa industri gitu ya. Kalau di kita kan tadi ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, lalu nanti ada juga kalau Nomor 48 2015 nggak salah kalau enggak itu ya. Jadi elemennya itu ada beberapa, bukan regulasi sebenarnya Pak ya, bukan regulasi, tapi itu merupakan ilmu dari para SME gitu ya. Para SME mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya ada satu lagi Pak selain 5 itu ya, selain itu. Jadi ada human performance sebenarnya. Kalau kan ilmu K3 ini tiap tahun kan berkembang Pak ya. Jadi semenjak tahun ya 2020-an awal itu ada namanya human performance. Jadi selain 5 itu kita tambahkan juga keenamnya adalah human performance. Human performance itu apa? Human performance itu, oke, sebelum ke human performance ya. Kawan-kawan kalau ada insiden atau ada apalah kecelakaan ya, mesti ada nanti ujung-ujung ada RCA Pak ya, ada root cause analysis ya tim ya. Ya, kalau dulu mindset kita kan kayak kacamata kuda ini. Tim RCA, TMC itu jangan sampai menyalahkan orang, betul nggak dulu? Itu kan salahkan sistem, pasti. Jadi tim RCA itu selalu kalau entah menggunakan fishbone, entah menggunakan by tree, entah menggunakan apapun ya ke RCA itu selalu mengarahnya ke sistem gitu ya. Yang salah sistemnya itu. Nah, oke, kan ada faktor human error Pak, betul nggak Pak ya? Di beberapa aktivitas ya, entah ya fatigue atau kecapean, entah dia teledor, tidak membaca SOP segala macam, entah dia apa ya, kurang tidur segala macam kalau bekerja shift gitu kan ya, entah dia apa apa istilah delewer kalau orang-orang Jawa Timur ya, dia itu jadi human performance itu berusaha mengcapture human error itu gitu ya. Jadi pertama ada mengenai kefatikan, mengenai fit to work ya. Fit to work itu sekarang lagi digalakan juga Pak ya. Jadi kawan-kawan kalau mau on duty kerja itu diperiksa oleh kawan-kawan dari medical apakah fit to work-nya itu valid atau tidak. Begitu. Nah, jadi hierarki dari apa itu resiko tadi itu, pengendalian resiko itu bukan regulasi Pak ya. Jadi itu merupakan kumpulan dari keilmuan K3 yang disimpulkan sampai saat ini. Mungkin nanti akan dilaunching juga mengenai human performance tadi Pak. Jadi akan ditambah 6 tadi ya. Jadi ada eliminasi substitusi engineering kontrol, administrasi APD, juga ada human performance. Jadi bukan suatu regulasi itu Pak ya. Bukan ya Pak ya.
Jadi Baik belum Pak, pernah terima dengar, kasih Pak. ya, belum pernah dengar namanya human performance, Pak, ya, Pak Adi? Ah, pernah Pak, Pernah ya? pernah performan, malah ada betul yang tadi Bapak bilang namanya ketiga itu kita berkembang ya Pak ya. Mm-mm. Jadi selain umur yang tadi 5 tadi, selain umur performan memang ada juga bahas itu Pak ya, sistem peningkatan kesadaran bahaya ya Pak ya. Dalam nanti hierarki Ya, untuk ketiga ini. Pak, makasih ya. Pak. Terima kasih, Pak Adi. Oke, ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan slide saya. Gimana Mas Davi, ada yang tanya lagi di kolom chat atau apa? Bisa dilanjutkan saja Pak terlebih dahulu. Nanti untuk tanya jawabnya akan ada sesi sendiri di akhir acara webinar. Biar nanti bisa Oke, lebih leluasa, biar bisa mungkin pemaparannya biar lebih maksimal aja gitu Pak.